Kabar sukacita bagi kaum wanita, puji Tuhan. WBI Rayon 18 akan mengadakan ibadah Natal online melalui YouTube Premier pukul 10 di channel YouTube GBI Rayon 18 pada hari Sabtu 11 Desember 2021 mengangkat tema menjadi hamba Tuhan yang taat. Dan kiranya menambah sukacita kita bersama, panitia telah menyediakan sejumlah door prize yang menarik, tentunya bagi kaum wanita sekalian. Maka dari itu, kita perlu melakukan pendaftaran lebih dahulu dengan mendaftar link berikut ini. Dan hadir di ibadah Natal online WBI Rayon 18, serta merespon melalui live chat di YouTube pada saat nama pemenang diumumkan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Yeni di 0812 9384 2900. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan jemaat sekalian di ibadah online pada hari ini. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya melalui ibadah online ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat merasakan kasih dan lawatan Tuhan yang lebih lagi. Kami menginformasikan, GBI Rayon 18 akan mengadakan ibadah Natal online pada tanggal 24 Desember 2021 pada jam 7 malam dan 25 Desember 2021 pada jam 6 pagi. GBI Rayon 18 juga akan mengadakan ibadah tutup tahun secara online pada tanggal 31 Desember 2021 pada jam 7 malam. Kami juga rindu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian melalui pelayanan jemaat. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan pelayanan jemaat yang lainnya, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor hotline gereja yang tertera pada layar. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara juga sudah rindu menabur di ladang Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke rekening gereja atau scan QR Code yang tertera pada layar. Kami juga menginformasikan, GBI Rayon 18 mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta dalam doa puasa bersama yang diadakan selama 21 hari dan telah diselenggarakan sejak tanggal 1 Desember 2021. Berikutnya, GBI Rayon 18 juga memiliki doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 6 pagi. Doa pagi ini bisa diakses melalui Zoom. Untuk ID Zoom dan passcode bisa Bapak Ibu lihat pada layar. Selanjutnya, untuk baptisan air pada bulan ini diadakan pada hari Minggu 19 Desember 2021. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis bisa mendaftarkan dirinya ke nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang masih kami rasakan Bapa hingga saat ini. Bapa, kiranya sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah, kiranya Kamu berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya melalui ibadah ini kami dapat merasakan lawatan dan kasih setia-Mu. Bapak, berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan Bapak, kiranya apa yang mereka berikan dapat menjadi dupa yang harum dan memperluas kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini Bapak. Ya Bapak, kiranya doa ini kami naikkan dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto.
yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, penyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, penyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, penyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, penyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, penyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan GBI Rayon 18. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan kita nyanyikan kemenangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan
pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Dengan kami terangkat, sorakan kemenangan. Dan pujilah namamu, Yesus Raja. Oh, sorakan haleluya. Engkaulah Raja atas dunia Tuhan. Yesus Kristus namanya yang memerintah. Haleluya. Katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas. Tak terbatas kuasamu. Kau ajaib dan hebat. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Dan pujilah namamu, Yesus Raja. Segala raja. Sorak haleluya. Engkaulah Raja. Yesus Kristus namanya. Angkat tanganmu lebih lagi, katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu, Yesus Raja. Lebih lagi katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat di hadapanmu, Aba. Sorakan kemenangan. Berkatakan. Terpujilah namamu, Yesus Raja. Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Sorak haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Mari naikkan kedahsyatan Allah kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oh, katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus, kudus dan mulia namanya. Sebab besarlah kasih-Mu. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Oh, kata bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, ajaib dan perkasa. Berkuasa selama-lamanya. Oh, lebih lagi katakan. Bagi Dia yang memerintah. Kau layak Tuhan. Layak terima segala pujian bagi Dia yang pertama. Oh, surga bumi sujud di hadapan-Mu. Bumi sujud menyembah di hadapan. Oh, bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah. Kau layak Tuhan. Layak terima segala pujian bagi Dia yang pertama. Oh, surga bumi. Surga bumi sujud menyembah. Lebih lagi kata
surga bumi sujud menyembah. Lihat, oh surga bumi sujud menyembah. Lihat, sekali lagi surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapanmu Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Kami membawa korban ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya ya Aba. Engkaulah nafas hidup kami. Selagi kami masih ada Tuhan. Bawa kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you Lord. I need you Lord. Katakan I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you Lord. I need, lebih lagi katakan I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you Lord. I need you Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you Lord. I need you. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you more than ever before. I need you Lord. I need you Lord. More than the air, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more
Yesus, I need you more. Never can say I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Jesus, I need you more. I need you more. Abba. Kami butuh Engkau, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Jamah umat-Mu, jamah umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu saat ini, kami mengangkat tangan kami bahwa kami butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami butuh Tuhan lebih dari nafas hidup kami, Tuhan. Jamah setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Jamah Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu saat ini, kami membawa semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Ya Abba, ya Abba, Abba. Yesus, kami menyembah-Mu, Tuhan. Keinginan kami hanya untuk menyenangkan dan menyembah Engkau. Keinginan dalam hidup
akan panggil namanya Yesus. Lebih lagi saudara katakan, Yesus. Kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Lebih lagi katakan, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh memasuki bulan Desember ya Tuhan, bulan yang terakhir di tahun integritas ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan, perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, penyembahan, ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, dalam hadirat-Mu kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru, turun di tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini minggu yang pertama di bulan Desember, di tahun integritas ini, dan saya berdoa biar semua kita di tengah-tengah masa pandemi, hidup kita semakin hari semakin berkualitas dan berintegritas, sehingga hati Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Nah saudara, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang mengalami kelahiran baru. Ya, sehingga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang bulan ini. Nah saudara, hari ini kita akan lihat, sudahkah Anda mengalami kelahiran baru? Itu tema kita. Nah kita akan baca di Yohanes 3 ayat 1-10. Dan ini adalah percakapan dengan Nikodemus. Saudara ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Allah. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengetahui hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Nikodemus. Dari artinya saudara, Nikodemus punya arti the victor over the people. Apa? Unggul atau kemenangan dari orang-orang lain. Itu arti daripada Nikodemus. Nah saudara, disebut di dalam perjanjian baru di kitab Yohanes saja. Itu ada 5 kali dalam Alkitab kita saudara ya. Nah siapa Nikodemus itu? Saya mendapatkan ada 3 hal dari kehidupan Nikodemus. Pertama, dia adalah pemimpin rohani Israel. Dia di pemimpin rohani Israel. Guru besar di Israel ayat ke-10. Jadi tapi respek kepada guru agung Yesus Kristus begitu luar biasa saudara. Berbeda dengan Farisi yang lain saudara. Yang ketiga saudara, dia adalah orang Farisi. Di ayat 1 dituliskan. Nah, hidup dalam peraturan Taurat yang sangat ketat. Itu yang mereka kerjakan saudara. Itulah kehidupan daripada Nikodemus. Nah kalau saudara baca di Matius 23 saudara. Ketika Yesus mengecam orang-orang Farisi yang munafik waktu itu saudara. Rupanya tidak semua orang Farisi. Ada Nikodemus yang bertanya dengan tulus saudara. Datang kepada Yesus waktu malam. Bukan ia takut dilihat orang saudara. Tapi karena dia mau bercakap tenang. Ya. Yang tidak terinterupsi dengan guru-guru yang datang dari Allah. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus waktu itu malam hari. Supaya dengan maksud. Supaya bisa dapat tukar pikiran, dapat dialog, dapat berkomunikasi dengan baik. Dan tidak terinterupsi saudara dengan guru-guru yang lain. Nah itulah Nikodemus saudara. Nah Nikodemus ini saudara mempresentasikan para pemimpin rohani. Dia adalah seorang yang bermoral karakter tinggi saudara. Kehausan rohani yang dalam. Namun sayang buta rohani. Dasar keselamatan yaitu lahir kembali. Kembali. Ya lahir kembali. Juga berarti dari atas saudara. Nah kebutaan Nikodemus, pemimpin rohani, berpendidikan tinggi, tidak mengerti yang dikatakan juru selamat saudara. Ya, itulah kebutaan daripada Nikodemus. Yuk kita angkat pujian ini, betapa besar. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. 我敬拜你，我敬拜
敬拜你，没有你配得我敬拜赞美，我敬拜你，我敬拜你，没有你配得我敬拜赞美。Keselamatan tidak tergantung dari pertama, keagamaan orang tua, perbuatan baik, keaktifan di gereja, pelayan, pendidikan, dan kekayaan, saudara. Yang kedua, saudara, baptisan. Kalau saya bandingkan dengan Lukas 23 ayat 39 sampai 43, penyamun yang disalibkan selamat walau tidak dibaptis, saudara. Ya, nah baptisan itu bukan esensi, tapi memang sebagai tanda pertobatan dan harus kita lakukan. Nah, keselamatan itu harus dilahirkan kembali, lahir dari atas. Nah, berarti keselamatan itu datang melalui iman. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, saudara. Bukti keselamatan adalah kesaksian roh di dalamnya. Di Roma 8 ayat 29, saudara. Yang ketiga, roh masuk dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus. Nanti saudara bisa baca di Kisah Rasul 10 ayat 43 sampai 48. Saudara. Nah, karakter kita akan lihat. Karakter orang lahir baru. Ya. Nah, ini yang kita perlu pelajari, saudara. Karakter orang yang lahir baru. Anak mewarisi tabiat orang tuanya, bukan? Begitu pula anak-anak Allah akan mewarisi karakter ilahi. Kalau kita baca di 2 Petrus 1 ayat 4 katakan begini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana karakter orang yang sudah lahir baru? Pertama, hidup dalam kekudusan. Wahyu 4 ayat 8 katakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya ada di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi karakter orang yang mengalami kelahiran baru ialah hidup dalam kekudusan. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Apakah kita hidup dalam kekudusan, saudara? Ini penting kita lakukan, saudara. Ya. Nah di 1 Petrus 1 ayat 16 juga katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Oleh itu saudara, biar setiap kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang mau boleh katakan amin. Karakter yang kedua, yaitu hidup dalam kasih. Orang yang sudah mengalami kasih Kristus, dia akan hidup dalam kasih. Yohanes 3 ayat 16 katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Begitu juga di 1 Korintus 13 ayat 1 katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang kumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nanti saudara bisa baca di ayat ketiga sampai ayat ke-7, saudara. Nah saudara, semuanya itu ya kita harus memiliki kasih. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah orang yang memiliki kasih Kristus. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam
Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada kamu, kasih-Nya kepada kamu sampai selama-lamanya. Kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, sudahkah Anda memiliki kasih? Mereka yang belum mengenal kasih bagaimana? Kalau kita sudah mengalami kasih, bagaimana dengan orang yang belum mengalami kasih? Saudara, ketika hari Pentakosta dicurahkan, kisah 1 ayat 8. Begitu Roh Kudus dicurahkan, itu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kerajaan Allah adalah dunia rohani di mana Yesus memerintah sebagai raja. Kita warga kerajaan Allah, hidup dalam budaya kerajaan Allah, saudara. Kasih, pengampunan, damai sejahtera, kepastian hidup kekal, belas kasihan, itu ada pada kita. Rindu membawa budaya kerajaan Allah ke dunia ini. Yang rindu katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, rindu melihat Yesus disembah oleh semakin banyak orang dan bangsa. Karena Dialah yang layak disembah oleh segala bangsa. Itu menjadi kerinduan orang yang memiliki kasih, saudara. Yang ketiga, saudara, rindu melihat orang-orang lain juga hidup dalam budaya kerajaan sorga. Dan untuk itulah mereka harus mengalami yang namanya kelahiran baru, saudara. Seperti yang setiap kita sudah mengalami, saudara. Yuk saya mengajak kita, kalau kita sudah mengalami itu, biarlah hari-hari ini kita terus menyatakan perbuatan baik itu kepada banyak orang. Di bulan-bulan perayaan Natal ini, saya rindu setiap kita semakin rindu membawa budaya kerajaan Allah ke dunia ini di mana saudara berada. Kita rindu melihat Yesus yang semakin disembah oleh banyak orang. Kita rindu melihat orang-orang yang lain juga diselamatkan, mengalami kelahiran baru seperti yang kita alami. Oleh itu saudara, saya rindu mengajak semua kita, yuk profesi apapun sekarang saudara bisa akan dipakai Tuhan. Dengan menghidupi budaya kerajaan sorga dan membawa budaya itu ke dalam komunitas saudara masing-masing. Nah saudara, berkat jaminan kelahiran baru, ya. Ini berkat jaminan kelahiran baru. Pertama, kelahiran berkaitan dengan hidup. Kelahiran baru, kelahiran rohani kita itu selalu berkaitan dengan kehidupan ini, saudara. Yohanes 14 ayat 6 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata hidup di sini, saudara, disebut 36 kali dalam Injil Yohanes saja. 36 kali di Injil Yohanes. Artinya apa, saudara? Hidup ini penting. Alkitab menekankan sesuatu berulang-ulang, sering kali. Artinya ini sesuatu yang penting, saudara. Yang kedua, berkat jaminan bagi kita yang sudah lahir baru, yaitu kelahiran berkaitan dengan masa depan. Tadi kalau kita pun sudah mengalami berkat kelahiran baru yang memiliki kehidupan. Yang kedua, saudara, kita memiliki berkat masa depan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 katakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sebab kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang disimpan di sorga bagi kami. Saudara, inilah kelahiran. Kalau kita mengalami kelahiran baru, maka pertama kita memiliki hidup.
hidup di dalam Kristus, hidup dalam anugerah kasih setia Tuhan. Dan hidup yang kita hidupi berbeda ya dengan orang yang tidak punya pengharapan. Karena kenapa? Orang yang sudah mengalami kelahiran baru punya masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Saya berdoa, kita bukan sekedar memperingati Natal di sepanjang bulan Desember ini. Tapi setiap kali kita merayakan Natal, Yesus lahir secara pribadi dalam hidup saudara. Saudara mengalami kasih yang sempurna itu. Kasih yang sempurna dari Yesus itu. Kau semakin nikmati dalam hidupmu. Engkau semakin rasakan belayan dan kasih sayang Tuhan dalam hidupmu. Engkau berharga. Engkau dikasihi Tuhan. Dan engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, hidup dalam pengharapan yang pasti. Nampaknya Nikodemus menerima Yesus dalam hidupnya, saudara. Memang di Alkitab tidak ditulis, tapi saya ingin percaya, ya, kalau kita lihat apa yang terindikasi begitu, saudara. Saya ingin percaya Nikodemus menjadi orang percaya kepada Yesus. Mungkin setelah pernyataan di ayat yang paling penting dari Yohanes 3 ayat 16 tadi, saudara. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya, saudara? Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal, saudara. Nah, ayat inilah membuat Nikodemus menjadi orang percaya. Dia menerima Yesus. Bahkan, saudara, dalam kehidupan Nikodemus, saudara, ya, dia punya kehidupan hidup dalam pengharapan yang pasti. Nah, saudara, Nikodemus yang pertama membela Yesus di hadapan Sanhedrin. Itu dilakukan oleh oleh Nikodemus, saudara. Dia membela Yesus di hadapan Sanhedrin. Yohanes 7 ayat 50 katakan begini. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat itu menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Inilah pembelaan Nikodemus kepada Yesus di hadapan Sanhedrin, saudara. Yang kedua yang Nikodemus lakukan, saudara, membantu persiapan penguburan Yesus, saudara. Yohanes 19 ayat 39 katakan, juga Nikodemus datang ke Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya, saudara. Ini dilakukan oleh Nikodemus yang sudah mengalami kelahiran baru, saudara. Walaupun jabatannya sebagai seorang imam tidak menghalangi dia untuk mengalami kasih Tuhan dan datang. Dan ketika apa yang bisa dikerjakan untuk tindakan imannya, dia lakukan kepada Yesus. Yang ketiga yang Nikodemus lakukan yaitu menjadi pelaku firman hidup. Ya, menjadi pelaku firman hidup yang diubahkan dan menghasilkan buah. Itu yang saya harapkan dari setiap kita, saudara. Biarlah di perayaan Natal kali ini, saudara, yuk kita melakukan seperti yang Nikodemus lakukan. Menjadi pelaku-pelaku firman, hidup yang diubahkan, yang menghasilkan buah. Pertanyaannya, sudahkah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat hidupmu hari ini? Jangan bangga dengan kekristenan kita.
Tapi apakah Yesus sudah menjadi juru selamat saya pribadi dalam hidupmu? Sudahkah saudara mengalami kelahiran baru dalam hidupmu? Dan saya berdoa biarlah di bulan Natal ini setiap saudara mengalami kelahiran baru, perjumpaan rencounter dengan Tuhan Yesus. Dan saya ingin percaya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, berhadapan dengan Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan dan engkau akan diberkati. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi messenger untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita ke pujian ini, Draw Me Close to You. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Dekat ya Tuhan, kan ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekat. Sekarang baca katakan, Kau ku rindu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, tuntunan-Mu memasuki bulan yang ke-12 ini Tuhan. Biar setiap umat umat-Mu mengalami kelahiran baru, perjumpaan saya pribadi dengan Engkau. Di saat kami merayakan Natal ini Tuhan, Engkau sungguh lahir saya pribadi dalam kehidupan kami. Dan kasih Yesus memenuhi setiap hati kami. Dan kasih itu akan mengalir keluar dari hidup kami. Sehingga kasih-Mu kami akan menyalurkan kepada banyak orang. Sehingga Kau pakai setiap hidup kami menjadi berkat, menjadi messenger untuk banyak jiwa-jiwa. Sehingga Tuhan amanat agung-Mu terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Ya sebentar Tuhan, kami akan siapkan hati kami. Makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Mari saudara sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari saudara ada yang perlu dibereskan. Mari saudara masing-masing berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Mari saudara berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Bereskan hidupmu. Supaya perjamuan kudus ini jadi berkat dalam hidupmu. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni hamba-Mu. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sudah diampuni, dibasuh dengan kuasa darah Yesus.
Darah Yesus mengampuni dan menyucikan dan melayakkan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan sekarang kami siap untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan roti dan anggur dengan kuasa darah-Mu. Sehingga roti ini benar-benar jadi tubuh-Mu. Anggur ini benar-benar jadi darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, ini kekuatan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu, angkat tinggi di kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu, angkat tinggi di kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh haleluya, angkat suaramu, katakan terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh my life. Oh my life, you have been faithful. Oh my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Oh, shikarada la barasianda la 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 barasiandu. Hurala la barasianda la la bara 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 bara. Penuh Roh Kudus. Terima api Pentakosta ketiga. Terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Penuh, penuh, penuh. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan Tuhan. Semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Semuanya dipenuhi dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan. Saya setiap kami on fire Tuhan. Roh kami menyala-nyala di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat urapan. Dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan. Hadirat-Mu menjamah. Memulihkan setiap hati kami. Hati yang baru, batin yang baru Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, dengan urapan yang kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, sembuh. Sembuh. Sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak ada yang sakit. Semuanya sehat dan kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Apa saja yang dikerjakannya. Engkau mempunyai berhasil. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah terima urapan Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membawa persembahan kita. Bapak Ibu boleh
transfer ke rekening gereja yang sudah ada. Saudara, kita boleh angkat persembahan kita. Kita akan berdoa. Bapa, ini milikmu. Persepuluhan yang kau titipkan dalam riban kami. Kami akan bawa ke dalam rumahmu dengan penuh ucapan syukur. Persembahan yang terbaik karena kau sudah memberi yang terbaik. Kami akan membawanya Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember. Saudara yang berulang tahun boleh angkat tangannya, kita akan berdoa. Yuk. Bapak, terima kasih buat setiap saudara-saudara kami yang di sepanjang bulan Desember ini Tuhan, Kau tambahkan umurnya. Dengan tambahnya umur Tuhan, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kananmu. Di tangan kirimu ada kekayaan, ada kehormatan, kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian dalam hidupnya. Sepanjang bulan ini kami merayakan ulang tahun ya Tuhan. Bahkan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.